Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blender ini awal masuk ke bengkel, ya keadaan mati total, tidak bisa menyala atau tidak mau berputar. Oke, di sini saya sudah cokkan dan stop kontak sudah saya nyalakan. Lalu kita coba. Di sini kerusakan ada dua ya, dua kerusakan dari mekanik dan juga dari ya kedua-duanya ini kerusakan mekanik sebenarnya ya. Kita coba nyalakan apakah seperti ini, mau berputar, kadang tidak juga ya, kadang tidak berputar ya, seperti ini awal kerusakan. Tadi sebenarnya mati total. Oke. Kadang berputar, kadang juga tidak berputar, tetapi pas masuk memang tidak mau berputar sama sekali ya, dengan melakukan yang kita seperti ini lepas dulu. Lalu kita perhatikan di sini ada bagian yang sudah aus di bagian sini ya. Nah, di sini walaupun sudah aus sebenarnya masih dapat berputar kalau kita mau mengakal-akali ya. Di sini sudah ada celah-celah yang sudah tergerus ya istilahnya. Dan di situ teman-teman lihat ada sebuah switch ya, sebenarnya ini switch yang berwarna putih kecil ini. Di situ tadi saya sempat ketuk-ketuk paksa ya sampai bisa untuk berputar seperti ini ya. Seharusnya cara kerjanya bila melakukan belum kita masuki tidak berputar ya, dan ini kadang juga tidak berputar karena pengaruh daripada switch yang sudah tidak normal. Bila kita tekan dan bisa berputar seperti ini ya, karena ini pemaksaan seolah mangkukannya kita masuk, tetapi saat kita lepas ya tekanan tetap berputar, berarti kerusakan diketahui bahwa switch tidak normal ya, tidak bisa men-switch secara normal ya. Bila kita tekan menyala ya seharusnya, dan bila kita tidak tekan dia harus mati ya, karena switch bisa kembali mendorong untuk memutus ya putaran ke bagian pisau. Oke, setelah dirasa kita cukup mengetahui keluhan, lalu kita akan coba melakukan pembongkaran saja ya. Di sini padahal kita tidak memasukkan mangkuk, juga tidak menekan tombol switch putih itu, tetapi ini menyala ya, yang seharusnya tidak. Oke, kita akan coba lepas saja ya. Kita akan bongkar terlebih dahulu. Barangkali teman-teman mempunyai blender yang seperti ini ataupun sejenisnya. Teman-teman bisa ikuti cara perbaikannya ya, melepas bagian bawah dulu, kita bongkar saja. Di situ saya sengaja percepat ya agar tidak terlalu lama durasi videonya ya. Oke, setelah kita terlepas bagian casing tutup bawah, lalu kita akan coba melepas ya kipasan bagian atas yang menuju ke pisau dengan cara kita harus seperti ini ya. Ini kan berputar, kalau tidak kita tahan tidak akan bisa lepas ya, karena akan ikut berputar juga di saat bagian rotor yang bawah kita tidak putar menggunakan obeng mil. Makanya harus kita tahan ya, dan cara memutarnya ke bagian arah jarum jam ya, atau searah jarum jam. Akan bisa terlepas ya, dengan catatan yang di bagian putaran atas kita kasih tang ya untuk menahan agar tidak ikut berputar rotornya. Untuk itu kita akan lepas saja. Apa yang menyebabkan blender ini mati, apa juga yang menyebabkan blender ini tidak mati di saat mangkuk kita lepas ya, yang seharusnya mangkuk dilepas, blender ini harus mati ya. Dan bila di saat switch tertekan yang seperti ini ya, blender hidup, dan bila kita lepas blender atau kita tidak tekan, blender harus dalam keadaan off ya. Karena di sini sudah saya simpulkan kerusakan di awal, pertama kerusakan saklar switch ataupun istilahnya kerusakan switch otomatis ataupun semi otomatis ya. Nah, di sini pernya sudah berkarat dan sudah patah-patah ya, sudah rusak. Makanya dari itu cukup kita bersihkan terlebih dahulu, tetapi dengan syarat kita harus mencari per yang pas ya untuk bisa
mengaktifkan pegas untuk mendorong dan terdorong ya. Di bagian switch ini, di sini terlihat mekanik yang pastinya teman-teman bila sudah membuka ataupun menelaah cara kerjanya pasti paham ya, bahwa switch ini akan terdorong ataupun tertekan bila melakukan kita masukkan, kita kunci ya, ataupun dengan cara manual kita tekan saja menggunakan obey ya. Nah, di sini sudah saya cek dan saya sudah bersihkan betul-betul kerusakan, ada gangguan di bagian switch ya. Nah, inilah switch otomatisnya ataupun semi otomatisnya yang dapat memutus tegangan listrik ataupun yang dapat menyalakan atau menghidupkan blender. Dan teman-teman bisa dapat dengarkan bila ditekan ada suara beep menandakan itu adalah nyambung normal, dan bila kita lepas dia padam ya di alat ukur. Oke, kita cari per, kita akan pasang lagi setelah kita membersihkan di bagian mekanikan switchnya ya. Cukup saja menggunakan per yang agak pas ya, ataupun yang pas, sesuaikan dengan arah yang kita seperti ini ya. Ini tongkatannya yang menuju keluar ya, yang menuju ke pisau, ada switch kecil putih itu ya. Inilah mekaniknya, yang karena jelas di sini kerusakannya dapat kita kesimpulkan bahwa pernya yang sudah karat dan sudah kotor di bagian lubangan tongkatan switch ini ya, sudah kotor dan per sudah berkarat dan patah-patah ya. Makanya switch tidak berfungsi dengan normal ya, tidak terlihat bisa aktif ya. Nah, sedemikian rupa saya rangkai saja seperti ini dengan menggunakan pegas atau per, mencari yang sesuai, lalu kita masukkan, lalu kita tekan-tekan. Rasanya di sini sudah cukup normal ya, bisa ditekan dan bila kita lepas dia akan muncul kembali ke atas ataupun terdorong, istilahnya aktif ya, aktif. Di saat mangkuk kita masukkan, tongkatannya akan tertekan, lalu listrik akan mengalir ya untuk menyalakan gulungan blender. Nah, seperti ini dirasa sudah cukup normal. Kerusakan mati total blender kali ini memang banyak yang tertipu dengan kerusakan sepele, walaupun kerusakan sepele ya, yang namanya orang awam mungkin, mohon maaf ya, tidak akan tahu ya cara penanganannya. Walaupun hanya kerusakan di bagian switch seperti ini, ada yang bisa diperbaiki dan juga ada yang tidak. Yang penting cara teknisi dapat mengabarkan ya cara menanganinya. Bila switch pun tidak digunakan, bisa berputar ya, yang tadinya mangkuk tidak dimasukkan, pas kita saklar kecepatan on dia akan berputar langsung ya, seperti itu. Jadi istilahnya ini pemutus listrik tambahan ya sebenarnya dari saklar utama ataupun saklar kecepatan yang ada tombolnya itu ya. Menggunakan saklar utama atau tombolan yang depan itu yang putih-putih yang agak besar-besar itu sudah cukup sebenarnya ya. Tetapi untuk menjaga keamanan mungkin pabrikan sudah melakukan pemasangan switch ini untuk melakukan keamanan ya, agar lebih aman. Oke, seperti ini kita coba. Di saat kita tekan harus berputar, dan di saat kita lepas tidak berputar ya mesinnya. Seperti ini sudah terlihat ya. Kita belum mencoba, tetapi teman-teman cukup paham ya. Sekarang sudah terlihat switch yang putih ini bisa aktif bila kita terdorong, dan bila kita lepas dia muncul ke permukaan seperti itu. Oke, kita akan coba apakah sudah benar-benar normal switchnya. Dan perlu diketahui bahwa kerusakan blender barusan ada terdiri daripada tidak berputarnya, ada di bagian mekanik yang sudah aus, bagian kipasnya yang menuju ke pisau ya. Nah, di sini sudah saya cokkan ke stop kontak. Lalu kita akan coba bila kita masukkan, mangkukan harus berputar, tetapi untuk lebih
jelas. Kita coba di sini, belum saya on kan saklarnya ya, tapi terlihat sudah masih normal. Oke, saya on kan kecepatan, lalu kan tidak bekerja ya, otomatis tidak berputar. Lalu kita akan tekan switch lalu berputar. Nah, kita lepas, dia akan mati. Kita tekan, dia akan berputar ya gulungannya. Kita lepas, akan mati. Nah, seperti itu kerusakan bisa terjadi bila switchnya sudah rusak. Nah, lalu kita akan coba masukkan mangkukan dan langsung bisa berputar seperti ini. Oke, semoga dapat dimengerti dan dipahami para pemula ataupun para penonton yang baru menemukan channel ini. Semoga bermanfaat ya. Kerusakan blender, alat listrik rumah tangga dengan kerusakan kadang mati kadang hidup ya. Mudah-mudahan paham intinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.